91. Air akan naik lebih tinggi di dalam pipa kapiler dibandingkan di dalam pipa dengan lebar lubang yang relatif besar. Hal ini disebabkan yang B, adesi lebih besar dibandingkan kohesi. 92. Perhatikan gambar zat cair di atas kaca berikut. Adesi paling besar ditunjukkan oleh gambar nomor yang D ya, yang 4. 93. Perhatikan gambar air dalam pipa berikut. Naiknya air pada pipa kapiler disebabkan oleh yang B, kohesi lebih kecil daripada adesi. 94. Meniskus raksa yang cembung dan meniskus air yang cekung ditentukan oleh bahan tabung. 95. Meniskus raksa dalam tabung kaca berbentuk cembung. Hal ini disebabkan oleh yang A ya, kohesi lebih besar daripada adesi. 96. Meniskus air dalam pipa kaca berbentuk A, cekung. 97. Pipa kapiler disebut juga sebagai C, pipa kecil dengan lubang yang sempit. 98. Gejala kapilaritas adalah yang B, gejala naiknya permukaan zat cair pada pipa kapiler. 99. Berikut ini yang merupakan contoh gejala kapilaritas adalah yang A, naiknya air dari akar ke daun tumbuhan. 100. Berikut ini yang merupakan contoh gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari adalah yang A, meresapnya air pada tembok. 101. Kapilaritas dapat menyebabkan terjadinya B, air naik dari akar menuju daun. 102. Besarnya sudut kontak dipengaruhi oleh C, kohesi dan adesi. 103. Jika adesi antara zat cair dengan wadahnya lebih besar dibandingkan dengan kohesi, hal yang akan terjadi adalah B, besarnya sudut kontak lebih kecil dari 90 derajat. 104. Sudut kontak sebesar 90 derajat dapat terjadi jika kohesi dan adhesi sama kuat. 105. Sudut kontak antara raksa dengan dinding kaca besarnya A ya, lebih besar dari 90 derajat. 106. Contoh sudut kontak sebesar 90 derajat terjadi pada B, alkohol dalam tabung tembaga. 107. Sudut kontak air dalam pipa kaca adalah yang B, kurang dari 90 derajat. 108. Jika ρ sama dengan massa jenis, M sama dengan massa, dan V sama dengan volume benda. Massa jenis suatu benda dirumuskan dengan yang C, ρ sama dengan M per V. 109. Satuan massa dalam sistem SI adalah kilogram ya, yang B. 110. Massa jenis zat ditentukan oleh C, massa dan volume. 111. Semakin besar volume zat, semakin A, besar massanya. 112. Semakin besar massa jenis zat, semakin C, besar nilai perbandingan massa dan volumenya. 113. Pernyataan berikut yang benar adalah B, massa jenis zat cair cenderung lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis zat padat. 114. Massa jenis zat merupakan salah satu ciri khas zat tersebut. Maksud dari pernyataan tersebut adalah yang A, massa jenis zat bersifat tetap. 115.
Sebuah kubus kayu dengan panjang rusuk 3 cm dan massa 54 gram akan memiliki massa jenis sebesar diketahui rusuk berarti S ya, 3 cm. Terus massa M sama dengan 54 gram. Yang ditanya massa jenis atau rho. Jawab. Rumus rho-nya atau massa jenisnya M per V. Nah, V-nya kan nggak diketahui. Jadi kita cari V-nya dulu. Volume kubus. S pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27 cm kubik. Bisa kita masukkan ke rumusnya ya. Kita lanjut ke atas ini. Jadi rho sama dengan M per V sama dengan 54 gram per volumenya 27 cm kubik sama dengan 54 dibagi 27. 2. Sini nggak ada jawabannya ya. Coba kita ubah 54 gram ke kilogram, berarti dibagi 1000 ya. 0,054 kilogram dibagi cm kubik ke meter, berarti cm ke meter kan naik 2. Terus ini pangkatnya 3, jadi 2 dikali 3 adalah 6. Berarti 27 kita bagi dengan 1 juta. 0,234 27. 0,054 dibagi 0,00027. Hasilnya adalah 2000 kilogram per ini meter kubik. Seratus 115 itu tidak ada jawabannya karena yang C itu satuannya salah ya. Kalau kita pakai gram per cm kubik aja langsung itu hasilnya adalah 2. Tapi kalau kita ubah ke kilogram per meter kubik, hasilnya adalah 2000. 116. Sebuah balok aluminium memiliki volume 22,5 cm kubik. Jika massa jenis balok 2,75 gram per cm kubik, massa balok tersebut adalah diketahui volumenya V sama dengan 22,5 cm kubik. Kemudian massa jenis atau rho-nya 2,75 gram per cm pangkat 3. Ditanya massa, berarti M-nya ya, tanda tanya. Jawab. Rumusnya kita tulis lagi. Rho sama dengan M per V. Rho-nya 2,75 gram per cm pangkat 3 sama dengan massanya nggak tahu, tulis aja M. V-nya 22,5 cm pangkat 3. Ini ya, rho sama dengan meter per volume. Ini nama lainnya adalah rumus segitiga. Jadi kalau rumus segitiga ini paling gampang tinggal dibolak-balik aja ya. Yang ditanyakan M, jadi M-nya kita keluarin. Nah ini ke bawah tuh kita kalikan.
Jadi 2,75 kita kalikan dengan 22,5 sama dengan hasilnya adalah 61,875. Satuannya adalah gram ya. Di sini kan gram. Yang mana tuh? Yang cacing ya, 116 cacing. Kemudian 117, massa jenis besi adalah 7.800 kg per meter kubik. Jika massanya 312 gram, volume besi tersebut adalah diketahui massa jenis, berarti rho-nya 7.800 kg per meter kubik. Kemudian massa M 312 gram. Berarti karena di sini kilo, gramnya kita ubah menjadi kilogram. Dibagi 1000 ya. Nol 0,312 kg. Ditanya volumenya atau V-nya. Jawab, rumusnya tulis lagi ya biar hafal. Rho sama dengan M per V. Rho-nya tulis lagi 7.800 kg per meter kubik. Massanya 0,312 kg dibagi volume V, tulis aja. Karena yang ditanya V, V-nya kita keluarin. Nah, kalau dia di atas begini, berarti dia dibagi. Ini kita tukar aja V-nya ke sana, 7.800-nya ke sini. Sehingga tulisannya menjadi 0,312 dibagi, kan kita tukar nih. Jadi dibagi 7.800. 7.800 berapa tuh? 0,00004, satuannya meter pangkat 3 atau meter kubik. Jawabannya 117 itu ya. Yang ayam ya, 117. Ini nomor 117, jawabannya ada 2 ya. Kalau kita jadikan meter pangkat 3, itu jawabannya yang ayam. Kalau kita jadikan ke sentimeter kubik, itu jawabannya yang dodol. 40. Ya, karena kan kalau meter kubik, meter gitu, meter ke sentimeter kan turun 2. Karena ini pangkat 3, berarti 2 dikali 3, 6. Kita bagi dengan nolnya 6. 0,00004 kita bagi nolnya 6 itu kan 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,0004 dibagi 1 juta, itu hasilnya kok dibagi sih? Dikali ya. Salah-salah. Kan turun tuh dikali. Kita kali dengan 1 juta. Dikali ya, turun tuh dikali. 0,00004 dikali 1 juta. Jadi 40 cm pangkat 3. Tuh, jawabannya ada 2. Jika minyak goreng dituang ke dalam air yang massa jenisnya lebih besar, hal yang akan terjadi adalah
itu yang C, keduanya akan terpisah dan minyak berada di bagian atas. 119. Nilai massa jenis minyak tanah adalah 0,8 gram per cm pangkat 3. Besarnya massa jenis tersebut dalam SI adalah massa jenis. Coba kita cari dulu satuan massa jenis itu apa ya. Massa jenis itu satuannya kilogram per meter kubik. 0,8 gram per centimeter kubik kita ubah menjadi titik-titik kilogram per meter kubik. Tulis lagi angkanya 0,8. Gram ke kilogram itu kan dibagi ya, dibagi 1000. Per centimeter pangkat 3 ke meter pangkat 3 itu juga dibagi berapa ini? Naik 2 ya, 2 dikali 3 karena pangkat 3 jadi nolnya 6 dibagi 1 juta. Seribu dibagi 1 juta adalah 0,8. Ini ya, 1000 dibagi 1 juta itu 0,001. 0,8 dibagi 0,01 hasilnya adalah 800 kg per meter kubik. 119 jawabannya adalah yang dodol. Sebuah benda masanya 100 gram dan volumenya 0,2 meter kubik. Massa jenis benda tersebut diketahui massanya M ya, 100 gram. Nah ini kan dipilihannya kilogram, berarti gramnya kita ubah ke kilogram. Bagi 1000 ya. 100 dibagi 1000 0,1 kilogram. Kemudian volumenya 0,2 meter kubik. Yang ditanya massa jenis atau rho-nya. Jawab, tulis lagi rumusnya. Rho sama dengan M per V. Rho-nya ditanya, tulis lagi. M-nya 0,1, V-nya 0,2. Hasilnya adalah 0,5 kg per meter kubik. 120 adalah yang ayam.